Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, yang cantik dan yang cantik lagi, yang cantik dan ganteng. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali, melanjutkan pelajaran kita. Dan insya Allah hari ini adalah terakhir untuk pembahasan materi semester ini ya. Selebihnya nanti mulai pekan depan kita sudah membahas persiapan PAS dan kita lanjut dengan persiapan ujian sekolah kalian. Oke? Ya. Jadi insya Allah hari ini terakhir ya. Kita menyelesaikan masalah min ya, nilai rata-rata. Oke? Yuk, sebelum kita mulai, kita buka kegiatan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Oke. Kita awali dengan seperti biasa ya, kita bahas soal latihan kita yang halaman 154 kemarin. Kemarin videonya kepotong ya, terakhir katanya ya. Aduh, Pak Iqbal nggak sempet ngecek sampai habis, jadi nggak tahu. Mohon maaf nak ya. Oke, nomor 1. Jadi min itu atau nilai rata-rata adalah jumlah nilai data. Ingat ya, jumlah nilai data. Jadi datanya semuanya dijumlahin, dibagi banyaknya data. Gitu ya kemarin. Ya, ada jalan simple ya, yang kembar kita susun dulu ada berapa gitu ya. Selain kamu juga boleh menjumlahkan dari data pertama sampai data terakhir, boleh. Mana kamu suka lah ya. Yang penting dijumlahin ya, caranya macam-macam ya. Oke, nomor 1 kita lihat. Apa ini tempo? Nomor 1 ya. Nomor 1 itu datanya ada 15. Data nilai ulangan IPS ya. Ada 15 tuh datanya ya. Yang 6 ada 4 ya. Nilai 6 ada 4. Berarti dikali 4 gitu ya. Langsung deh. 24. Terus yang dapat 8 ada 3 ya. Yang dapat 8 ada 3. Langsung dikali 3 sama 24. Yang dapat 7 ada berapa orang tuh? Ya, yang 7 ada berapa yang 7? Ada 4 juga. Berarti 7 kali 4, 28. Yang dapat 9 ada 3. Ya, jadi 9 kali 3, 27. Yang dapat 5 ada 1. Berarti 5 kali 1, 5. Betul nggak datanya ada 15? Nih, ini datanya nih ya, kita hitung. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 1, 15. Pas. Jadi, ini ada 15 ya. Kan katanya emang ada 15 orang ya, dari soalnya. Nah, ini kita jumlah. Nah, 4 tambah 4, 8. Tambah 8, 16. 16 tambah 7, 23. 23 tambah 5, 28. Sisa 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi 108. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud tadi, definisi min atau nilai rata-rata adalah jumlah nilai, ini jumlah nilai nih. Jadi kalaupun kamu mau tambahin satu-satu, 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9, terus sampai habis, pasti jumlahnya segini. Saya pakai cara yang lebih simple, ya. Yang 6 ada berapa? 4, ya tinggal dikali 4. Yang 8 ada berapa? Ada 3, ya tinggal dikali 3, dan seterusnya. Ya. Ya, oke. Cara nyarinya kayak kemarin waktu kita mencari median gitu kan, disusun dulu. Tapi ini nggak perlu disusun berurutan karena kita bukan urutannya tapi jumlahnya yang kita cari gitu. Oke? Nah, jadi saudara, satu soal data ini kamu bisa, lagi saya ulang, bisa mencari nilai terendah, nilai tertinggi, median atau nilai tengah, modus atau yang terbanyak, terakhir nilai rata-rata. Satu langkah bisa 5 yang kita bisa kita tentukan ya. Kalau gitu minnya atau nilai rata-ratanya ya, biasanya boleh juga nulis lambang min atau nilai rata-rata gini. X ada strip di atasnya gitu ya. Ini artinya min atau nilai rata-rata gitu ya. Jadi 108 dibagi 15 kita hitung. Ya. Kita hitung 108 dibagi 15 gitu. Jadi satu kelasnya di 15 anak nih ya. Nilainya ini. Setelah dijumlah ada 108. 108, 1 bagi 15 nggak bisa pinjam 1, 10. 10 bagi 15 kurang juga, terpaksa 3-3-nya.
108 dibagi 15 yang paling mendekati adalah kalau 7 105. Nah, deket ya. Kalau 8 120 lebih. Berarti 7 ini 105 gitu kan? Kita kurangin. Kurang sisanya berarti 3. Udah nggak ada bilangan lain kan? Nah, gimana kemarin kalau nggak ada bilangan lain? Ini belum 0, belum selesai. Ya. Ini tambah 0, ini kasih koma. 30 bagi 15 pas 2. Ya. Pas 30, 0. Selesai. Jadi rata-ratanya ini adalah 7,2. Gitu. Mudah ya? Oke. Nomor 2. Baik, nomor 2. Nomor 2, data kelulusan siswa 10 tahun terakhir. Ya. Jumlah kelulusan siswa maksudnya ya. 10 tahun terakhir di SD Jati Asi adalah sebagai berikut. Tuh, ada 10 datanya. Ingat ya. Yang 31, nomor 2 sini aja deh. Yang 31 ada 2, berarti kali 2. Ya, 62. Kemudian yang 35 ya. Yang 35 ada 2. 70. Lalu yang selanjutnya 33. Ada berapa 33 tuh? Ada 3 ya? 33. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah. Nanti kita cek lagi ya. Ini berarti 99. Oke. Kemudian 34 ada 1. Berarti 34 kali 1. 34. Selanjutnya yang berapa nih? 36. 36 ada 1. 36 kali 1, 36. Betul ya? Satu lagi yang 32. Yang 32 ada 1. 32 kali 1. Ada 1 ya? 32. Betul nggak? 2 tambah 2, 4, 7, 8, 9, 10. Tuh, ada 10. Ya. Jadi ada 10 data benar. Sekarang kita tinggal jumlah. Kita jumlahkan ya. 2 tambah 0, 2 tambah 9, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 2, 23. Ini 2. 2, 8, 15, 15, 24, 27, 30, 33. Nah, jadi 333 jumlahnya, datanya ada 10. Berarti minnya adalah 333 dibagi 10. Perlu dihitung nggak pembagian 10? Yang ada 00-nya, masih inget nggak? Ya, kalau dibagi, geser komanya ke kiri. Kalau nggak ada komanya, ambil bilangan dari kiri. Ya, 10 nolnya 1, berarti ambil bilangan dari kiri, maaf. Ambil bilangan dari kanan yang terakhir, kalau tidak ada komanya. Kalau ada komanya, dari koma geser ke kiri. Komanya geser ke kiri, gitu ya. Kalau tidak ada komanya, bilangan bulat, berarti ambil satu bilangan paling terakhir. Karena 10 nolnya 1, jadi cuma 1. Kalau 100 ya 2. Ya, banyaknya 0 kan gitu ya. Ya, masih ingat ya? Jadi dibagi 10, ambil 1. Di sini komanya. Berarti hasilnya 33,3. Nah, gitu ya. Boleh kalau mau dicari secara rumah juga boleh. Sama aja. Cuman buang-buang waktu ya. Perkalian atau pembagian dengan bilangan yang belakangnya 00 seperti ini. Ya, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Ya, gampang. Kalau bagi, geser komanya ke kiri. Ya. Kalau tidak ada komanya, hitung dari bilangan paling belakang. Ya. Kalau perkalian, geser geser komanya ke kanan. Kalau tidak ada koma, tambahin nolnya seberapa banyak gitu. Kalau 1 ya tambahin 01. Kalau kali 100, nolnya 2, tambahin 02 gitu. Kalau perkalian. Jadi ini hasilnya. Oke? Selesai. Kita hapus ke nomor terakhir, nomor 3. Nomor 3 datanya ada 20. Wah, banyak nih. Ya. Data berat badan bayi yang dilahirkan di rumah sakit. Oke, ada 20 bayi. Ya, nomor 3. Yang beratnya 35 ada 1. 35 kali 1. 35. Terus yang
Saya buka kacamata sebentar ya. Nggak kelihatan. Yang 30 ada 3, berarti 30 kali 3 90. Betul ya? Yang 27 ada 1. 27 kali 1 27. Kemudian yang 31 ada 3. Ada 3 berarti 93. Lalu yang 32 ada 4. 32 kali 4 128. Ya. Terus 28 ada 2. 56. Kemudian 33 ada 3. Tadi udah ya? Belum ya. 33 ada 3 kali 3 99. Selanjutnya yang 29 ada 26 dulu ya. 26 ada 1. 26 kali 1 26. Baru yang terakhir 29 ada 2. Itu berarti 58. Betul nggak datanya ada 20? Kita cek. Ya. Kita cek. Oke lagi ya. 1 tambah 3, 4, 5, 8, 12, 14, 17, 18, pas 20. Betul. Ya, tinggal kita jumlah ini. 5, 12, 12, 15, 15, 23, 23, 29, 29, 38, 38, 44, 44 tambah 8, 52. 5, 8, 8, 17, 19, 28, 30, 35, 44, 46, 51. Ini 5. Di sini terakhir ya. Ada 612. Betul ya? Saya hapus ya. 612. Berarti minnya, nilai rata-ratanya adalah 612 dibagi 20. Berapakah dia? Cari oret-oretan. 6 bagi 20 kurang pinjam 1. 61 bagi 20 yang paling mendekati 3. Yaitu 60. 1 sisanya. Betul? Oke, turunin 2. 12. Ya, 12 dibagi 20 nggak bisa. 0 dulu. Ya, ini bukan bilangan sisa, tapi bilangan baru. Karena 2-nya udah turun. Ya, nah baru setelah dikasih 0, baru ini namanya bilangan sisa. 12 bagi 20 nggak bisa, dikasih koma, ini kasih 0. Gitu, coret aja 0-nya 1. 12 bagi 2, 6. Jadi hasilnya 30,6. Begitulah ya cara berhitungnya. Mencari nilai rata-rata atau min data tunggal. Paham ya? Oke? Nah, jadi sekali lagi, nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai data, jumlahnya dijumlahin, dibagi banyaknya data. Gitu. Oke? Paham? Oke. Jadi sekali lagi, satu soal seperti ini, kamu bisa menjawab nilai terendah, nilai tengah atau median, nilai tertinggi, modus atau yang paling banyak, data paling banyak, terakhir adalah min atau nilai rata-rata. Oke? Baik, kita kembangkan. Ini cara berhitungnya ya. Semua nilai rata-rata beginilah menghitungnya. Modelnya banyak. Ya. Hari ini kita bahas melalui diagram, piktogram, diagram. Kalau piktogram, yang kedua sekarang ya. Piktogram dia banyaknya, jumlahnya dilambangkan dengan benda. Bisa buah, bisa pohon, bisa gambar orang, macam-macam. Bisa hewan, ya. Tapi ada keterangannya. Nih, lihat di sini. Ya, contoh tuh. Di sini pakai keterangan mangga. Ini apa nih? Hasil panen mangga. Kebetulan mangga, jadi gambarnya mangga, ya. 1 mangga mewakili 10 buah. Ya, jadi 1 buah mangga di gambar ini jumlahnya 10.
Kalau ada 2 gambar, 2 mangga, berarti 20. Kalau ada 3, berarti 30. Tinggal dikaliin kan? Gitu maksudnya. Nah, kalau setengah mewakili 5. Iya dong, kalau 1 buah 10, setengahnya ya 5. Paham ya? Jadi jangan bingung, kok ada gambar-gambar mangga gitu kan? Apa maksudnya? Nah, justru di sini kita cari. Ya, kita cari berapa jumlahnya. Panen pertama, panen kedua, sampai panen kelima. Berapa? Karena ini dilambangkan dengan gambar, dengan simbol. Ya, tetapi ada keterangannya. Ingat di sini ada keterangannya. Ini mewakili jumlah. Ya, 1 buah mangga digambar mewakili 10 buah sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau ada 1 gambar berarti sebenarnya itu 10. Kalau ada 2 mangganya berarti itu sebenarnya 20 gitu. Sehingga kita cari dulu ya. Ya, contoh yang ini ya, kita bahas contoh yang ini ya. Jadi panen pertama kita lihat. Nah, panen pertama ada berapa gambar di sini? Ada berapa buah mangga gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, 1 mangga 10. Kalau 5 ya tinggal dikaliin kan? Berarti 5 kali 10. 50. Gitu ya. Panen kedua. Nah, panen kedua ada berapa mangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 10. 60. Oke. Panen ketiga kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tapi ada setengahnya. 6 setengah. Ya, 6 setengah atau 6,5 gitu kan? Boleh. 6 setengah atau 6,5 kali 10. Jadi 65 gitu. Begitu kan? Paham ya? Yang keempat. Ya, gambarnya ada berapa yang keempat? Panen keempat ada 4. Berarti 4 kali 10. 40. Paham ya dari mana 10-nya ya? 1 mangga nilainya 10. Gitu ya. Yang kelima. Ya. Yang kelima ada 3 mangga ada setengahnya. Jadi 3 setengah atau 3,5 kali 10 itu 35. Kita jumlah. Jadi datanya ada berapa? Datanya ada 5 kali panen nih. Nah, ada 5 ya. 5 kali panen. Ya. Nilainya jumlahnya ini berapa nih? 0 1. Ya kan? 6 12 18 22 tambah 3 25. Nah, jadi nilai rata-ratanya adalah minnya jumlah 250 dibagi banyaknya data dibagi 5. Gitu kan? 25 bagi 5, 5. 5 tambah 01. Jadi 50 nilai rata-ratanya. Paham ya? Jadi gampang kalau piktogram itu tuh ya digambarin sama benda, tapi ada keterangan. Ingat, baca keterangannya baik-baik. Ya, nilainya bisa berapa aja ya, belum tentu 10, macam-macam keterangannya ya. Ya tergantung soal, tergantung kebutuhan soal. Oke, kita ikuti aja. Ya, kalau satunya 10 ya tinggal dikali 10 masing-masing buah. Ya, kalau 5 ya masing-masing buah dikali 5 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Nah, coba kita lihat tuh latihannya. Lihat. Ini gambar orang. Ya. Gambar orang nih yang warna ungu atau biru nih, ya. Nah, 1 orang mewakili 10, kebetulan sama, ya. Paham ya? Kalau ada setengah berarti itu 5 orang, gitu ya. Bukan orangnya setengah, bukan. Ya, gambarnya setengah, tapi kalau ada berarti itu mewakili gambar setengah itu berarti isinya ada 5 gitu. Kalau orangnya penuh, 1 orang, isinya ada 10, 1 gambar. Oke? Coba nomor 2 apa? Tentang apa? Ah, gambar mobil. Ya, 1 mobil mewakili 5. Tuh. Ya, lain. Oke, yang ketiga gambar uang. Tuh, gambar uang. Gambar uang apa? Koin. Ya, 1 koin mewakili 15 juta. Nah, lain kan? Jadi kalau 2 koin 30 juta dan seterusnya. Paham ya? Coba nanti kamu kerjakan ya yang itu. Oke, nanti deh digabung ya tugasnya. Jadi paham ya? Piktogram itu diwakili oleh gambar atau lambang yang ada nilainya setiap gambar itu. Oke, caranya sama. Kita cari dulu jumlahnya. Jumlah seluruhnya, datanya ada berapa? Ya kalau udah dapat tinggal dibagi. Paham ya? Oke. Sekarang diagram batang. Nah, ini saya hapus sana ya.
Saya hapus ya, nanti tinggal ulang-ulang lagi. Oke. Kamu lihat contoh diagram batang. Nih, kamu udah paham dong, di kelas 5 juga kamu udah dapet kan? Diagram seperti apa? Ini namanya diagram batang. Ya, diwakili oleh gambarnya seperti batang, seperti gedung-gedung gitu ya. Garis-garis lurus, batang, berbentuk batang. Namanya diagram batang. Ya, di mana menentukan nilainya bahwa ya, ini keterangannya, ini nilainya. Ya. Paham ya? Jadi, misalnya ini data apa nih? Duh. Sebentar. Ini menunjukkan siswa kelas 6 yang absen, yang tidak hadir selama 6 bulan terakhir, ya. Bulan-bulannya dikasih tahu di bawah, ya. Bulannya kasih tahu tuh. Ada dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada berapa batang? 6. Berarti datanya ada 6. 6 bulan, gitu. Ya, berapa banyak datanya? Lihat aja gambar batangnya. Ada 6. Ini 6 bulan, ada 6 batang. Ya, berarti datanya 6. Kita cari jumlahnya sekarang, begitu ya. Udah bisa kan bacanya? Udah bisa dong harusnya ya. Kita coba ya. Januari, contohnya ya yang di situ, di halaman yang tadi tuh, di halaman 157, oke? Januari kita lihat ya. Titik tingginya hijau nih, ya. Lalu geser ke kiri, ada angka berapa di situ? 1,4, berarti Januari 1,4%. Ini dalam persen ini ya. Ya, kemudian Februari, kamu lihat lagi. Yang kedua, Februari garisnya tarik ke atas, paling tinggi, terus sampai digeser ke kiri, angkanya di 1,8. Berarti Februari 1,8. Awas, kalau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan koma, ingat di semester awal komanya harus sejajar, jangan sampai salah. Yang ketiga Maret, ya. Maret kita lihat garisnya nih sampai garis tingginya geser ke kiri 2,0 ya, 2,0. Terus habis Maret April. Ya. April kita lihat ada di 2,4. Nah, 2,4 ya. Masukin lagi 2,4. Habis April, Mei. Bulan Mei kita lihat tarik 1,6. 1,6. Terakhir Juni. Juni itu tarik ke atas ya, lalu ke kiri 2,2. 2,2. Oke. Udah selesai nih. Coba. Ya. Dari sini ini bisa kita baca atau kita bisa tentukan 5 pelajaran kita yang kemarin. Pertama, nilai terendah. Nilai terendah mana nih yang terendah? Kita cari nilai terendah yang paling kecil. Nih, bulan Januari. Ya. Berapa nilainya? 1,4. Bulan apa? Bulan Januari. Itu terendah. Yang tertinggi, yang paling besar. Kita lihat. Nih, 2,4 paling besar. Bulan apa? Bulan April. Ya. Mediannya susun dulu dari kecil sampai gede, cari data tengahnya. Ya. Paham ya? Nah, sekarang modus. Modus yang mana? Modus yang paling banyak ini berarti April modusnya. Yang paling banyak. Berapa nilai rata-ratanya? Nah, kita jumlahin ini. Ya. 4 tambah 8 12. 12 tambah 2 tambah 4 16. 16 22 22 24. 4 ini komanya tetap 2, ya kan? 24. 2 3 4 4 tambah 2 6 6 8 8 9 9 tambah 2 11. Jadi 11,4 jumlahnya. Datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Berarti nilai rata-ratanya adalah 11,4 dibagi 6. Ya, jangan takut ada koma ya. Nggak apa-apa, bagilah dengan cara rumah. 11,6 S. 11,4 dibagi 6. 1 kurang, pinjam 1 jadi 11. 11 bagi 6 yang mendekati 1. Betul nggak? Iya, 1 kali 6, 6. Sisanya 4 lagi, aduh. 5. Ya kan? Dikurangin 5.
Lalu masih ada 4 kan? Turunin 4 di sini. Tapi ada koma kan? Komanya taikin ke atas, taruh di atas. Oh, saya ulangi ya. Ini tadi sisanya 5. Ya kan? Masih ada 4 nih. 4 turunin. Tapi kan sebelum 4 ada koma, maka komanya pindah ke atas. Gitu. 54 bagi 6, 9. Jadi rata-ratanya adalah 1,9%. Ini persen semua ya. Nah, ini persen semua. Jadi 1,9%. Oh. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi menentukan nilai dari diagram batang, jangan lupa sekali lagi, lihat aja ujungnya, tarik ke kiri nilainya. Ujungnya tarik ke kiri nilainya, gitu ya. Paham ya? Nih, jadinya segini. Januari ada di 1,4, Februari ada di 1,8. Lihat ke kiri nilainya. Oke? Oke, seperti ini ya. Sama cara ngerjainnya, kalau udah dapat angka-angkanya ya dijumlahin. Dijumlahin, dibagi ada berapa data? Ada 6 bulan ya, berarti 6 datanya. Gitu ya? Ngerti ya? Oke, sederhana aja kalau pelajaran data mah ya, enak. Tuh, data ya, diagram batang di soal latihan itu kamu ada yang nomor 3 itu diagram garis, sama aja ya. Jadi nilainya itu pas di titiknya. Misalnya nih, apa nih bulan 2017, bukan bulan, mungkin tahun ya, ini salah dia nih, ini tahun maksudnya nih, tahun 2007, kamu lihat di sini nih ya, di buku kamu nanti tahun 2007, berapa 2007 itu, lihat titiknya, nah, lihat titiknya, tarik ke kiri, oh titik yang biru yang bulat itu tuh titiknya ya, tarik ke kiri berarti ada di 30, sama aja, kalau tadi ini garis, ini titik gitu ya. Tapi muncrat tuh saking semangatnya. Mohon maaf ya. Jadi gitu, kalau diagram batang ya, jadi nilai tertinggi di batangnya tarik ke kiri. Kalau diagram garis dia pakai titik, bukan pakai batang, pakai titik. Ya, dari titiknya garis tarik ke kiri gitu ya. Kayak 2000 misalnya 2000 berapa nih? 2010 kita lihat tuh. 2010 tarik ke atas, titiknya ada di nih. Berarti ada di 30 juga. Sama yang 2007. Paham ya? Ya udah gitu, tentuin nilainya, jumlahin, dibagi banyaknya data. Gitu. Oke, paham? Nah, yang terakhir diagram lingkaran. Nah, ini yang perlu berhitungnya perlu cermat karena ada bermain lagi kita dengan bilangan pecahan pasti ya. Oke, udah ya, saya hapus dulu ya. Jadi kalau piktogram tadi sudah tidak ada masalah ya, diwakili oleh gambar. Kalau diagram batang atau diagram garis ya, lihat di garis tertingginya tarik ke kiri ya buat menentukan nilai-nilainya. Titik, kalau dia diagram garis, lihat titiknya tarik ke kiri gitu ya. Kalau diagram batang, lihat batang tertingginya tarik ke kiri gitu ya, menentukan nilainya. Oke? Nah, sekarang diagram lingkaran. Oke. Diagram lingkaran. Baik. Ingat, saya ulang lagi kalau lingkaran. Lingkaran itu ya. Lingkaran, satu lingkaran dia bisa pakai derajat, bisa pakai persen. Ya. Kalau persen satu bulat belum dipecah-pecah, paling tinggi berapa? Kalau persen itu 100%. Ya kan? Ya dong? Ingat dong bilangan pecahan kemarin ya. Jadi kalau satu lingkaran penuh, belum dipotong-potong, satu pizza, belum dipotong-potong, itu 100%. Oke? Tapi kalau dijadikan derajat, ingat nggak? Satu lingkaran penuh berapa derajat? Kita udah pelajari juga kemarin, waktu lingkaran semester 1. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Gitu. Jadi kalau dibagi-bagi, ya, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Pokoknya totalnya harus 100. Kalau kurang, salah. Kalau lebih, juga salah. Ya. Jadi, satu bulatan ini, satu lingkaran penuh itu hanya 100%. Ya, fullnya, paling banyaknya, utuhnya 100%. Atau 360 derajat, sama. Ya, sama. Nah, ini patokannya. Jadi soalnya itu, di lingkaran, diagram lingkaran bisa dibentuk menjadi persen, bisa dibentuk menjadi derajat.
Tapi ingat, ya sekali lagi yang perlu diingat bahwa persen ya penuh itu penuh belum dibagi-bagi itu 100%. Kalau derajat penuh belum dibagi-bagi itu 360 derajat. Itu patokannya. Untuk apa sih? Kita lihat. Ya. Kalau dicontoh masih pakai persen semua ya. Persen semua ya. Ah, ini ada dengan derajat. Baik, gini. Saya satu contoh bisa bikin, saya buka lagi deh, bacanya nggak jelas. Coba kamu lihat contoh ini, halaman yang 159 ya. Berikut ini data penjualan buah-buahan di toko buah Pak Suryo selama 5 hari berturut-turut. Ada berapa? Ada 5. Jadi datanya ada berapa? Ada 5. Ya, mau 5 hari, mau 5 bulan, mau 5 tahun, pokoknya ada 5. Berarti datanya itu ada 5. Nah, udah ketemu tuh datanya. Jumlah datanya berapa? Ya, ayo kita cari masing-masing. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Oke. Oh, ini bukan 5 hari. Kalau di soal, maaf ya. Soal yang ditanya bukan hari, tapi buah-buahannya. Ya. Ada berapa buah sih? Mangga, jeruk, apa nih? Salak, apel, kelengkeng, maksudnya kelengken. Kehapus nih ya. Jadi bukan hari, maaf, ya selama 5 hari, tapi yang dipertanyakan di soal ini bukan harinya, tapi buahnya ya. Ada berapa buah? Ini datanya ya. Berarti datanya itu nama buah bukan nama hari, ya. Ada mangga, ada jeruk, ada salak, ada apel, ada kelengkeng. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 5 buah. Berarti datanya ada berapa? Ada 5. 5 buah. Ya, pakai persen. Nah, kita coba lihat. Kita salin dulu ya. Ini saya hapus dulu, udah paham ya? Kecil sih papan tulisnya ya, jadi mesti sering-sering hapus. Ingat ya, persen 100 atau 360 derajat. Kita coba uraikan. Nah, mangga berapa persen? 20%. Terus jeruk. Jeruk itu 30%. Apalagi katanya salak 15%. Terus apel 10%. Satu lagi kelengkeng. Kelengkeng 25% ya. Coba. Ini maksud saya. Jadi satu lingkaran itu dibagi-bagi. Dibagi berapa? Dibagi 5 buah. Ini, dan ini. Dengan nilai segini. Coba kita hitung. Betul nggak? Soal ini betul nggak? Kalau soal udah salah, nggak usah dikerjain deh. Ya, kita tes. Betul nggak? Kenapa? Menentukan betul atau salahnya persen. Bahwa ini kalau dijumlahin harus berapa tadi? Kan penuh. Kalau penuh berapa tadi? 100. Ini betul nggak 100? Kita tes dulu ya. Kita tambahin. Ini 0, 1, 3, 6 tambah 4. Pas. Berarti soal ini benar. Itulah maksud saya, tadi satu lingkaran itu ada 100%. Ya. Yang dibagi-bagi menjadi mangga 20, jeruk 30, salak 15, apel 10, dan kelengkeng 25%. Bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10, bisa dibagi berapapun, ya, berapapun banyaknya itu buah, pokoknya nilainya harus 100% kalau dijumlahin semuanya. Itulah. Atau kalau dijumlahin semuanya 360 derajat. Ya, terserah lah ini berapa persen, ini berapa persen gitu ya. Paham ya? Jadi, kalau dijadikan derajat, ini tadi soalnya persen. Coba kita jadiin derajat ya. Saya rubah sedikit. Ini kalau persen. Kalau derajat berarti, sebentar, 20/100 itu, taruh deh. Kamu bingung lagi. Satu-satu deh. Satu-satu ya. Ini kalau dijadikan persen, nanti saya bikin contoh yang derajat dengan soal yang beda deh, jangan yang ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau dijadikan persen, ya, ataupun derajat sama, ya. Kalau persen itu harus satu buletannya itu ada 100%. Mau dibagi berapapun, mau dibagi 5 buah, 10 buah, ya 5 hari, 10 hari, pokoknya
Soalnya mau bisa hari, bisa buah, macam-macam kan soalnya. Pokoknya dibagi-bagi itu berapa persen pun, semuanya totalnya harus 100. Itu dulu prinsipnya. Kamu paham ya? Jadi itulah yang dimaksud saya jelaskan tadi di awal bahwa satu lingkaran penuh itu 100% atau 360 derajat. Begini maksudnya, ya. Dibagi berapapun, ya, pokoknya totalnya harus 100%. Ya. Sehingga ketika ada soal, misalnya tentang persen juga ya. Misalnya, ini tidak diketahui, ya. Mangga segini, jeruk segini, salak segini, apel nggak ditulis berapa persennya, enggak, ya. Kelengkeng segini, misalnya ya. Ya. Terus kita bisa tahu berapa apel karena jumlah seluruhnya harus 100 gitu. Ini kalau dijumlah tambah ini kan 90 baru, ya. Supaya jadi 100, ya berarti ini 10% gitu. Jadi semuanya harus 100. Atau ini yang nggak diketahui misalnya, ya. Ini nggak diketahui, mangga nggak dikasih tahu soalnya. Ini aja dikasih tahu gitu, ya. Berapa mangga ini berapa persen sebenarnya? Ya, bisa kita cari. Kenapa? Karena ini harus 100. Ini ditambah ini baru 80, ya kan? Belum 100. Berarti mangganya supaya 100 ya ditambah 20 lagi gitu. Paham ya? Paham ya? Ada kalanya kadang-kadang soal gitu. Ada 1 atau 2 malah yang nggak dikasih tahu berapa persen. Nggak dikasih tahu. Ya. Tapi kita bisa cari. Gitu. Jangan bingung. Wah, salah soal nih nggak ada. Ya nggak gitu. Ya. Kita cari. Oh, ini kurang 1. Kan totalnya harus 100. Ya, tinggal dihitung berapa. Tinggal dikurangin deh sisanya supaya 100. Gitu. Paham ya? Ini dalam bentuk persen yang sudah dikasih oleh buku. Nah, sekarang kita lihat. Jika total buah-buahan yang terjual 400 kg, di sini aja deh, ada 400 kg seluruhnya. Maksudnya, ya, jadi ini, 5 buah ini semuanya ada 400 kg. Ya, dicampur jadi satu, itu ada 400 kg. Oke. Itu ya maksudnya, bukan masing-masing, bukan mangga 400, jeruk 400, bukan. Tapi mangga ditambah jeruk, ditambah salak, ditambah apel, ditambah kelengkeng, itu totalnya 400 kg. Seluruhnya dicampur. Oke, gitu maksudnya. Yang pertama, berapakah hasil penjualan setiap jenis buah? Nah, jadi seluruhnya ada 400 kg. Jadi mangga berapa kilogram? Jeruk berapa? Itu gampang. Itulah tadi yang saya bilang, kita menggunakan pecahan lagi nih, gitu. Ini kita hitung, totalnya 400 ya. Ini jadi patokan, totalnya 400, oke? Nah, mangga 20%. 20% itu berapa per berapa sih? Yang namanya persen selalu per 100, ya. Atau patokannya kenapa per 100? Satu lingkaran 100% gitu. Satu lingkaran 100%. Jadi bawahnya itu harus per 100, per 100, per 100 dan semuanya. Oke? Paham ya? Jadi ini 20 per 100 gitu. Disederhanakan, coret gitu kan. Jadi 2 per 10 dikali total. Dikali 400. Ya. Kita hitung. Ini kesini dibagi kan, coret aja. Coret 0,1 gitu. 40 kali 2, 80 kg. Berarti mangga 80 kg, 20%. Dari mana? Dari 400 tadi gitu. Kita cari jeruk. Jeruk itu 30%, berarti 30 per 100 disederhanakan jadi 3 per 10 dikali 400. Selalu dikali 400. Kenapa? Karena totalnya 400. Ya, jadi dikalikan total. Oke. Ini dibagi jadi 40. 40 kali 3, 120 kilogram. Oke. Sekarang salak 15%. 15 per 100. Gitu kan? Dikali 400. Nggak usah disederhanain deh. Kalau ini ya, enak ngitungnya. Kalau ini bisa disederhanakan karena enak juga ngitungnya gitu ya. 100, coret 0-nya 2. Tuh, habis kan? Jadi 4 kali 15 itu 60 kilogram. Gitu. Itu ya. Terus, apel 10%. 10 per 100 kali 400. Dicoret. Jadi 40 kilogram. Yang ini kelengkeng 25%, berarti 25 per 100 kali 400. Ya kan?
Coret, coret. 4 kali 25, 100 kilogram. Ini kalau ditambahin, coba kita cek. Kita tambahin 55-nya ya. Ini ditambahin 0. Ini 10, 20, 0, 2. 2 tambah 3, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Tuh, harus sama. Gitu ya. Semuanya harus 400, karena totalnya tadi 400. Ya, terbagi menjadi persen-persenan ini. Berapa masing-masing? Ya tinggal dikaliin dengan total. Ya, 20% mangga, berarti 20 per 100 kali 400, 80. Ya, jeruk 30%, 30 per 100 kali 400, 120. Ya, jadi sekali lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing penjualan ini. Nih ya, mangga 80, jeruk 120, salak 60, apel 40, kelengkeng 100 kg. Kalau ditambahin ya 400 pasti. Ya kalau ngitungnya bener ya harus bener dong. Ya karena dikali total. Paham nggak? Nah, kayak begitu ya. Jadi persen dikalikan dengan total, masing-masing kita dapat. Nah, sudah. Oke. Nah, ini udah nih. Nah, berarti pertanyaan A sudah terjawab. Pertanyaan B apa? Rata-rata. Berapa rata-rata penjualan setiap buah? Nah, kalau rata-rata, nah, rata-rata yang B ya. Ini yang A, yang B-nya rata-rata, min. Ya, berapa total buahnya tadi? 400. Ya kan? Dibagi ada berapa buah? Tadi satu lingkaran. Yang dijual ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya dibagi 5. Itu 40 bagi 5, 8 tambah 01. 80 kilogram rata-ratanya. Gitu. Selesai sudah. Bang ya? Jadi sengaja kalau di median kemarin sebenarnya ada juga median dengan piktogram, median dengan diagram batang, median dengan diagram lingkaran, ya. Cuma kalau satu-satu buang-buang waktu, jadi sengaja Pak Iqbal taruh di terakhir untuk menghitung min. Tapi bisa digunakan ini, ya. Kalau kayak gini pertanyaan kan bisa. Kalau udah kayak gini nih, kita nyarinya ya. Udah nyari begini, lalu pertanyaannya berapa nilai terendah? 40, yaitu buah apel. Kan gitu. Berapa yang tertinggi? 120. Buah apa? Buah jeruk. Gitu. Berapa mediannya? Susun dulu cari nilai tengahnya, gitu kan? Berapa modusnya? Apa modusnya? Yang paling gede yang mana? 120 apa itu? Jeruk. Modusnya. Berapa minnya? Nilai rata-ratanya 80. Oh, bisa kejawab kan? Tadi juga gitu dari diagram batang, diagram garis, ya. Bisa sama seperti ini. Kalau udah ketahuan masing-masing, kita bisa tentukan tadi pertanyaan 5. Ya kan, nilai terendah, nilai tertinggi, median, modus, dan nilai rata-rata. Baik dengan data tunggal, baik dengan diagram batang, baik dengan diagram garis, atau diagram lingkaran. Bisa. Ya, beginilah cara menentukan nilai masing-masing. Paham ya? Nah, oke ya. Lalu gimana tadi Pak Iqbal janji? Gimana Pak kalau soalnya dengan derajat? Ya, karena kalau lingkaran khusus ya, diagram lingkaran bisa dengan persen atau derajat. Oke, ini udah ya. Nanti kamu ulang-ulang lagi, karena Pak Iqbal mau hapus nih. Oke, misalnya masih buah deh. Ini hapus ya. Di lingkarannya bukan pakai persen. Oke, bukan pakai persen, tapi seperempat. Bentar ya. Misalnya ini 90 derajat. Oke. Terus ini misalnya sebentar ya. 60 derajat misalnya. Terus ini misalnya 120 derajat misalnya ya. 120 sebentar. Oke, betul. 120 derajat. 120 udah berapa nih? 150, 270, 270 tinggal 90.
Misalnya ini 45 derajat. Ya, 45 derajat. Bentar ya, saya bikin soalnya sambil mikir soalnya. Lagi 9, 5. 5, 3, 6 bagi 10. Oke. Seperlapan dong. Ini 180 aja deh misalnya. Ini 180 derajat. 150 3. Oh, kebanyakan. Kebanyakan. Tadi udah benar. 90 derajat udah. 60 derajat udah. Misalnya ini tadi berapa? 120 ya? Aduh. 150, 27. 27 tinggal. Berarti ini 45. Misalnya gitu deh. 45 derajat juga dong, nggak apa-apa. Ya. Kenapa mesti mikir bikin ini ngepas-ngepasin? Pak Iqbal ngepas-ngepasin apa sih? Gitu. Ya, ada 5 buah misalnya seperti ini kayak ke tadi soalnya, tapi pakai derajat. Ada yang 90 derajat, ada yang 60, ada yang 120, ada yang 45 dan 45 ya. Cara Pak ulang, kalau bisa dirubah. Sebentar ya Nak ya, nyocokin dulu. 90 ini 180, 180 benar. Kalau dia 120, 90 ya 36 itu. Ya, nggak apa-apa, begini deh. Ya, misalnya seperti ini. Total yang dijual ada 360 kg. Misalnya ya. Misalnya nih, atau apa segitu aja lah, contoh namanya juga contoh ya. Nah, mangga 90 derajat, jeruk 60 derajat, salak 120 derajat, apel 45 derajat, kelengkeng 45 derajat, gitu kan? Kenapa sih Pak Iqbal mikir ngepasin apaan? Coba, ini harus kita jumlahin dulu. Kenapa? Kalau persen tadi, seluruh jumlahnya harus 100%. Mau dibagi banyak buah atau hari atau apapun namanya, mau dibagi berapa potong pun gitu ya. Berapa potong pun lingkarannya dibagi-bagi itu, pokoknya totalnya harus 100%. Tetapi kalau derajat itu harus 360 derajat. Itu bedanya. Kalau persen 100%, kalau derajat 360. Ya, coba kita jumlahkan. Ya, ini 0,0050. 1 gitu kan, 10, 16, 18 tambah 8, 26. 62. Tuh. Benar. Ya. Jadi ini total derajatnya harus 360. Makanya dia ngepas-ngepasin. Ya, ini bagi. Semuanya harus 360 derajat. Nggak bisa asal-asalan. Misalnya kurang, ya nggak bisa kurang. Kalau kurang berarti buahnya nambah. Harus 360. Kalau lebih, harus dikurang-kurangin gitu. Nggak bisa lebih, karena satu lingkaran cuma 360 derajat. Kalau lebih, lingkarannya nambah dong berarti. Gitu ya. Sekali lagi ya, jadi maksimal dalam lingkaran, satu lingkaran penuh, satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat atau 100%. Bisa pahami? Ya, udah. Kalau sudah begitu, kayak tadi, kalau gitu masing-masing ini penjualannya berapa? Kalau totalnya tadi 360, kalau yang persen tadi contohnya 400 ya, sekarang 360 total semuanya. Kita cari. Kalau persen per 100, karena satu lingkaran 100%, tapi kalau derajat per berapa? Per 360. Kenapa? Karena satu lingkaran 360. Gitu ya. Jadi ini 90 per 360. Gitu kan? Dikali berapa? Dikali totalnya. Kebetulan totalnya 360. Saya bikin yang mudah aja gitu ya, supaya jelas. Dikali 360. Ya. Karena ini 360. Kebetulan sama. Atau ganti deh ya. Supaya gampang ya. Maaf. Nanti kamu bingung sama-sama gitu ya. Misal total penjualannya semuanya 720 kg totalnya. Gitu. Berarti
Ini juga 720 dikalikan total. Ya. Ya, sekarang kita bagi 720 bagi 360. Bisa tuh 2, ya. Jadi ini 180 kg. Yang ini 60 per 360 kali 720. Ini dibagi 2 jadi 120 kg. Yang ini 120 per 360 kali 720 lagi sama jadi 240 kg. Kemudian yang ini 45, ya udah 45 per 360 kali 720. 720 bagi 362, 2 kali 45 itu 90 kg. Ini pun sama, berarti 45 per 360 kali 720, ya. Jadi 90. Sehingga ini kalau di total udah pasti 720 kg, nggak mungkin lebih, ya. Karena tadi soalnya totalnya 720. Jadi ini kalau ditambahin pasti 720, pasti, ya. Kamu cek, kamu jumlahin. Kalau lebih atau kurang, berarti salah ngitung. Gitu ya. Karena hasilnya harus segini. Yang kita kalikan segini. Kenapa? Totalnya segini. 720. Oke, kejawab sudah soal yang A ya. Masing-masing buah dijual ada berapa banyak. Nah, ini dia. Ya, kalau pakai derajat. Sekarang yang B. Berapa nilai rata-ratanya? B. Ya, min. Kok begini sih? Ya, berapa nilai rata-ratanya? Berarti totalnya 720 dibagi ada berapa buah tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Gitu kan? Nah, kita hitunglah. Ya. 720 dibagi 5. 7 bagi 5, 1. 5. Sisanya 2. Turunin 2. 22 bagi 5, 4. 20. Sisanya 2. Turunin 0. 20 bagi 5, 4 juga. Ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 144 kg. Tuh. Udah sama kalau mau ditanya. Yang terendah mana? Nih berdua. Apel dan kelengkeng. 90 dan 90. Yang tertinggi mana? Nih 240. Salak. Modusnya ya salak yang paling banyak. Gitu kan? Mediannya cari nilai tengahnya. Urutin dulu. Ya. Kemudian nilai rata-ratanya min. Nih. Nah, satu soal bisa 5 pertanyaan, terjawab semua. Ya, ditambah ini 6. 6 soal ini langsung. Ya. Paham ya, Nak ya? Jadi begitulah cara kita menghitung atau menentukan nilai rata-rata sebuah data, sekumpulan data. Gitu ya. Apa itu? Ya, jumlah nilai data dibagi banyaknya data, ya. Jumlah data total seluruhnya dijumlahin, dibagi banyaknya data. Ada 5, ya dibagi 5. Paham ya? Nah, jadi begitulah ya pelajaran terakhir kita di semester ini sekaligus di SD kelas 6. Sudah selesai materinya ya. Ada yang beberapa hal yang Pak Iqbal lewatkan kemarin bukan dilewatkan, biar sekaligus dibahas di terakhir ya. Jadi menghemat waktu, tapi kena semua ya. Sama aja, menghitung median pun sama prosesnya. Bedanya median itu apa, min itu apa, modus itu apa. Itu aja yang perlu dipahami. Prosesnya sama. Oke? Paham ya? Oke ya. Kalau gitu kita latihan. Ini agak banyak jadi yang terakhir ya, Nak ya. Karena ada 3 yang kita bahas. Ini Pak Iqbal hapus dulu ya. Karena ada 3 yang kita bahas. Maka ada 3 juga latihannya. Untuk yang piktogram, supaya kamu nggak bingung apa itu piktogram, jadi dilatih juga. Karena berhitungnya sama, cuman paham aja beda-beda istilahnya. Piktogram itu apa? Oh, piktogram itu lambang ya. Diwakili satu lambang itu ada nilainya berapa, ada keterangan tuh ya di bawahnya atau di samping-sampingnya ada. Baca itu baik-baik sehingga latihannya halaman dari mulai 155 ya, nomor cuma ada 33 kok ini kalau nggak salah ya. Tuh ya, cuma ada 3, 1 sampai 3. Terus kalau yang diagram batang sama 158, halaman 158 nomor 1 sampai 3. Cuma 3 ya. Lingkaran
Lingkaran itu 159. Nomor 1 sampai 3 juga. Jadi ada 9 nomor, ya. Nggak apa-apa sedikit lebih banyak karena ini tugas terakhir, latihan terakhir, ya. Jadi agak banyak. Nih ya. Halaman 155 3 nomor, 158 3 nomor, 159 3 nomor. Piktogram, diagram batang dan garis, diagram lingkaran. Oke? Fauna ya? Baik, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan ya dalam memahami materi atau pelajaran kita pada hari ini. Ya, sehingga kalian benar-benar paham, ya, fahim gitu ya. Baik, kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berikutnya kita akan membahas tentang persiapan PAS dan US ya. Mulai pekan depan. Soalnya sudah Pak Iqbal buat, nanti Pak Iqbal share. Enak ya? Yuk, semangat dan betul-betul serius. Sudah tinggal berapa hari lagi ya? Tidak lama lagi. Oke? Kita korbankan waktu sebentar ya, kita berjuang, berjihad untuk menentukan kelulusan hasil belajar kamu selama di SD ini ya. Oke, bisa ya? Bisa dong. Oke. Ya, Pak Iqbal mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.